dari Isra wal Mi'raj, apa yang dibawa oleh beliau? Perintah sholat 5 waktu. Tadinya 50 waktu. Diberikan keringanan. Dikurangi 5, 5, 5. Dalam riwayat 10, 10, 10. Hingga menjadi 5 waktu. Diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan setelah diringankan, terus masih kita telantarkan perkara sholat 5 waktu tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya tuh as-sholah fiddin bimanzilati ras minal jasad. Kedudukan sholat di dalam agama seperti kedudukan kepala di tubuh. Adakah tubuh bisa hidup tanpa kepala? Tubuh bisa hidup tanpa mata. Tubuh bisa hidup tanpa telinga. Tubuh bisa hidup tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi tanpa kepala nggak bisa orang hidup. Begitu juga nggak ada agama tanpa sholat. Sholat imaduddin, fondasi agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka agamanya dia kuat, imannya dia kuat, Islam yang ada dalam hatinya itu kuat. Tapi yang menelantarkan sholat, dia menghancurkan Islamnya dia sendiri, yang ada di dalam hatinya, imannya dia sendiri. Maknanya apa? Yang ngegampangin, meremehkan perkara sholat, khawatir meninggalnya tanpa Islam. Meninggalnya tanpa iman alias meninggalnya su'il khatimah. Karenanya itu, perkara sholat adalah perkara yang penting. Jangan ditunda-tunda, jangan diremehkan, jangan ditinggalkan sholat sekalipun juga. Al-Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan, al-hadharil hadhar, min tarkis sholat, idha'atiha an waqtiha. Hati-hati, awas, waspadai. Jangan tinggalkan sholat atau menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Fa innaka law hajjaita alfa hajjah. Seandainya kamu pergi haji 1000 kali haji, tapi kamu tinggalkan satu sholat fardu, atau kamu menunda-nunda satu salat fardu sampai keluar waktu tanpa uzur, lakunta khasiran, tetap saja kamu rugi, sial, celaka di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lebih penting dari sholat. Seseorang kalau udah meninggalkan sholat, ada bawa sial. Di kantornya bawa sial, di pekerjaannya bawa sial, di rumahnya bawa sial, rumah tangganya bawa sial. Nabi bilang dalam hadis waktu saya malam Isra wal Mi'raj, saya ngelewatin sekelompok kaum, kepalanya dilumatkan dengan batu. Setiap kali hancur kepalanya itu kembali seperti semula. Kemudian dihancurkan lagi dengan batu di neraka. Hancur lumat, kembali seperti semula terus, nggak selesai-selesai. Saya tanya, apa itu wahai Jibril? Dia bilang, haula alladzina tatathagal ru'usuhum anis shalah. Mereka orang-orang yang dulu di dunia ini kepalanya berat kalau diajak sholat. Disuruh sholat kepalanya berat. Jangan berat buat sholat. Sungguh orang, kalau dia nggak bisa jaga amanat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah aja dikhianatin dalam hal perkara sholat 5 waktu, dia mengkhianati Tuhan, apalagi manusia dikhianatin, apalagi bosnya, apalagi atasannya. Tuhan aja dikhianati, apalagi manusia yang nggak menciptakan dia, nggak ngasih rezeki kepada dia. Sesungguhnya ma bin nas illa sholatuhum. Apa yang menimpa manusia adalah sholatnya mereka. Kalau seseorang, saya mau suksesnya cepat, ayo sholatnya jangan ditunda-tunda. Saya mau naik jabatannya cepat. Ya sholatnya juga jangan ditunda-tunda. Jangan suka menunda-nunda sholat. Kecuali dengan ada uzur tertentu. Bahkan sejahat-jahatnya orang. Kalau dia masih sholat 5 waktu. Apalagi masih bakti kepada orang tua, ibu bapak. Sejahat-jahatnya orang insya Allah bakalan jadi baik. Tapi kalau dia udah ninggalkan sholat 5 waktu, nah itu udah rambu. Udah tanda-tanda. Ada yang gak beres. Orang kalau udah ngegampangin sholat, ada yang gak beres dengan ini orang. Ada apa? Apa dia narkoba? Apa dia terlibat dalam hal-hal yang diharamkan? Apa dia terlibat dalam masalah korupsi? Apa dia terlibat dalam kejahatan besar apa? Kalau udah sholatnya nggak beres, nah itu udah rambu. Hati-hati dari ini orang. Ada yang nggak beres dengan dia. Baik dalam rumah tangganya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam amanat yang dipikulnya. Waliyadzubillah.